Oke, baik. Terima kasih Pak Budi selaku host. Tadi kita sudah dengar Pak Undi banyak menjelaskan terkait dengan pembinaan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa pada aspek manajerial. Maka kali ini saya menambahkan sedikit. Saya akan lebih banyak menyoroti terkait dengan pendampingan kontrak pengadaan barang jasa pada aspek teknis operasional. Oke, bisa next Pak Budi. Baik, Bapak Ibu partisipan sekalian, topik diskusi kita terkait dengan pendampingan. Oleh karena itu, saya merumuskan kurang lebih 3 pertanyaan yang relevan dan signifikan dengan topik yang akan kita diskusikan. Karena topik yang spesifik yang saya mau angkat ini terkait dengan pendampingan, maka pertanyaan pertama menurut saya yang perlu dijawab adalah mengapa perlu dilakukan pendampingan. Yang kedua, pada tahapan mana pendampingan dilakukan, dan yang ketiga, permasalahan apa saja yang sering ditemui ketika melakukan pendampingan dan apa solusinya. Next Pak Budi. Baik, Bapak Ibu, berangkat dari 3 pertanyaan tadi, pertanyaan pertama mengapa perlu dilakukan pendampingan ini saya melihat dari 2 sisi. Yang pertama itu saya melihat masalah kurangnya pengalaman dan keahlian, the problem of lack of experience and expertise. Nah, ini saya menemukan kebanyakan, jika tidak ingin dikatakan semua ya, pelaku pengadaan yang saya dampingi itu dia ada yang pengalamannya itu kurang, walaupun sebenarnya semua pelaku pengadaan khususnya PA, KPA, dan PPK itu mereka memiliki sertifikat pengadaan. Tapi ada yang betul-betul masih baru dengan pengadaan sehingga dia kurang pengalaman. Ada juga yang dia memiliki pengalaman yang luar biasa namun dia kurang keahlian, dan sebaliknya ada yang keahliannya di bidang teknis tertentu yang sesuai dengan bidang tugasnya namun dia kurang pengalaman. Nah, ini saya temukan khususnya pada teman-teman PPK yang melakukan pekerjaan konstruksi misalnya. Jadi mereka misalnya ada yang kerja di RSUD, ada yang kerja di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Mereka itu PPK yang tidak punya core bisnis di bidang KPU-an, tapi diserahi tugas untuk mengendalikan kontrak pekerjaan konstruksi. Nah, ini menurut saya akan terjadi gap terkait dengan keahlian dan pengalaman tadi. Yang kedua, masalah kedua itu the problem of asymmetric information, masalah informasi yang asimetris atau yang timpang. Nah, ketimpangan informasi ini jika tidak direduksi itu dapat menjadikan salah satu pihak itu karena kekurangtahuan atau ketidaktahuannya itu dapat dieksploitasi oleh pihak lain yang memiliki informasi yang lebih memadai gitu. Jadi karena pengadaan barang jasa seperti yang tadi Pak Undi sebutkan itu regulasi berubah terus. Jadi masalah ini sebenarnya punya kaitannya dengan masalah yang pertama. Meskipun misalnya kita punya pengalaman dan keahlian pada bidang tugas kita itu, tapi karena kita punya masalah yang timpang, kita tidak up to date dengan informasi, maka bisa saja kita akan dirugikan di kemudian hari. Nah, ada baiknya kita selaku pelaku pengadaan, pelaku kontrak ini dikelilingi oleh orang-orang yang punya banyak pengalaman, punya banyak keahlian, dan kita disupport oleh mereka. Jadi ketika kita dikelilingi oleh para ahli dan
para pakar yang punya pengalaman tadi, kita akan lebih banyak terpapar. Maksud saya bukan terpapar dari corona ya, ini maksudnya kita lebih banyak terpapar dari informasi-informasi yang up to date seputar pengadaan barang dan jasa dan kontrak. Kita lebih well informed, lebih terinformasi dengan baik. Berikut, next slide. Nah, saya menawarkan ini rasi konsep ini bukan konsep yang baru, ini konsep manajemen. R itu kepanjangan dari responsible, A itu accountable, C itu consulted, dan I itu inform. Di sini ada quote saya ini, saya sendiri mengalami ini, sulit untuk menemukan kesalahan atau kekurangan dari pekerjaan yang kita kerjakan sendiri. Jadi memang ini pengalaman saya pikir ini bukan pengalaman unik saya sendiri, tapi mungkin Bapak Ibu juga alami. Ketika saya kerja pekerjaan saya tidak akan temukan kesalahannya. Jadi harus ada orang lain yang mendampingi kita, yang bisa melihat, yang menjalankan fungsi review, fungsi koreksi. Sehingga apa yang kita kerjakan itu disempurnakan oleh teman kita begitu. Saya akan tunjukkan tabelnya biar Bapak Ibu lebih paham. Bisa Pak Budi lanjut, next slide. Nah, di sini kita lihat, ini saya ambil 2 contoh saja ya, terkait dengan penyusunan rancangan kontrak dan pelaksanaan pengendalian kontrak. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu definisi masing-masing konsep tadi. Rasi, responsible itu orang atau pihak yang didelegasikan tugas begitu oleh orang yang accountable. Accountable ini adalah orang atau pihak yang dimintai pertanggungjawaban dan yang mendelegasikan tugas ke orang yang responsible. Jadi responsible ini kalau mau dibilang stafnya yang accountable lah. Sedangkan C, consult, itu orang yang dimintai pendapatnya. Dalam hal ini bisa tim ahli, tim pendamping kontrak. Nah, kebetulan saya dan Pak Budi sesuai keputusan Deputi 4 tahun 2019 itu kami ditetapkan sebagai pendamping kontrak LKPP. Nah, untuk yang I, inform, itu orang yang atau pihak yang kita informasikan terkait proses pengadaan kontrak yang kita laksanakan. Nah, di sini saya kasih 2 contoh saja. Saya ambil contoh terkait dengan penyusunan rancangan kontrak. Pak Budi masih slide yang ya, untuk penyusunan rancangan kontrak ini yang pihak yang accountable itu PPK. Nah, di sini saya sering menemukan kesalahkaprahan ya. Banyak teman-teman PPK maupun para pelaku pengadaan ketika kami melaksanakan BIMTEK, ketika saya tanyakan siapa yang menyusun rancangan kontrak, siapa yang menyusun HPS, itu mayoritas itu mengatakan PPK. Padahal kalau kita baca di Perpres 16 tahun 2018 pasal 11, salah satu tugas PPK itu adalah menetapkan rancangan kontrak. Frasa yang digunakan adalah menetapkan, bukan menyusun. Nah, walaupun mungkin bisa jadi orang menafsirkan bahwa di dalam frasa menetapkan itu implisit ada rangkaian proses, salah satunya itu menyusun. Nah, namun dalam pemahaman saya menetapkan ini lebih kepada menetapkan dalam bentuk sebuah produk. Jadi sebenarnya PPK itu dia melakukan fungsi review, lebih menitikberatkan pada fungsi review dan fungsi melegalkan atau apa ya istilahnya, menandatangani lah. Jadi untuk penyusunan rancangan kontraknya harus ada pihak yang responsible. Siapa yang responsible? Ya staf PPK, tim pendukung. Nah, ini kalau kita melihat PPK dalam kacamatanya sebagai unit ya. Karena memang selama ini orang hanya mengira bahwa PPK itu hanya dilihat pada level individu, padahal harusnya kita melihat PPK, kalau kita lihat pada
pasal 11 itu PPK itu dia bisa menetapkan tim pendukung, makanya kita bisa melihatnya sebagai unit kerja, unit organisasi. Nah di sini stafnya dia yang menyusun, kemudian PPK mereview, dan ketika mungkin ada masukan yang dia perlu dapatkan, dia bisa minta itu ke tim ahli pendamping kontrak seperti itu. Begitu pula dengan pelaksanaan dan pengendalian kontrak. Yang accountable itu para pihak, PPK selaku pihak pertama dan penyedia selaku pihak kedua. Nah yang responsible itu stafnya PPK, direksi lapangan, direksi teknik, konsultan pengawas. Yang konsultan juga sama, tim ahli pendamping kontrak, dan yang diinform itu PA KPA. Nah saya pikir konsep narasi dalam manajemen ini bisa kita aplikasikan dalam tugas pekerjaan Bapak Ibu sekalian di lapangan. Next Pak Budi, ini pada tahapan mana pendampingan dilakukan? Yang by definition itu di pasal 1, kan pengadaan barang jasa adalah pengadaan yang dimulai sejak identifikasi kebutuhan di hulunya sampai dengan serah terima pekerjaan di hilir. Dan saya kira kami di Biro Pengadaan Barang dan Jasa di bawah kendali Pak Undi, kami punya tim yang sudah dibentuk dalam SK. Masing-masing orang itu punya OPD binaan. Jadi ketika ada rapat pembahasan anggaran di tiap PD, itu masing-masing tim itu akan mendampingi OPD, baik itu dalam pembahasan APBD murni maupun revisi, perubahan, bahkan sampai dengan pekerjaan-pekerjaan yang diputuskan untuk dilakukan lanjutan atau luncuran di tahun berikut. Pendampingan kontrak, kalau saya baca keputusan deputy, itu memang kami di situ tugasnya disebutkan melakukan pendampingan mulai dari penyusunan rancangan kontrak, terus pelaksanaan kontrak, dan salah satunya itu kami dapat memberikan solusi-solusi untuk menangani permasalahan kontrak. Nah di sini memang di NTT, di SK itu saya dan Pak Budi, tapi di seluruh Indonesia itu kurang lebih di atas 50 lah, saya tidak terlalu tahu angka pastinya. Dan kami juga bersyukur karena walaupun saya juga merasa bahwa pengalaman saya masih kurang, tapi karena tergabung dengan teman-teman tadi, saya akhirnya banyak terpapar juga informasi-informasi yang up to date, bahkan informasi-informasi yang tidak terkait dengan bidang tugas saya dapatkan banyak sekali masukan dan informasi yang bermanfaat. Kita bisa next Pak Budi, slide selanjutnya. Nah ini permasalahan yang sering saya temui dan solusinya. Saya mengangkat ada 2 ungkapan menarik di sini. The devil's in the details versus no one size fits all solution. Kenapa saya angkat dua ungkapan menarik ini? Yang pertama, ini karena memang dulu mantan kepala LKPP, saya ingat Pak Agus Prabowo ya, kalau saya tidak salah namanya, itu pernah menyampaikan ke kami para pendamping kontrak dalam salah satu pelatihan itu, menyebutkan bahwa ada salah satu perusahaan Indonesia yang kerja di Amerika kalau tidak salah dituntut oleh salah satu perusahaan Amerika di salah satu badan arbitrase di sana, karena itu ada klausul-klausul yang itu sebenarnya sepele tapi tidak diteliti dengan baik, akhirnya merugikan kita karena kita tidak melihat detail-detail dalam klausul itu. Nah, ungkapan yang kedua ini saya angkat karena begini, banyak teman-teman pelaku pengadaan dan kontrak itu ketika datang ke kami tim pendamping kontrak itu mereka ekspektasinya kami harus memberikan solusi yang dapat diaplikasikan ke semua masalah, padahal tidak bisa.
masing-masing permasalahan dengan karakteristiknya, pasti dengan solusi-solusi yang berbeda, dan kami kebanyakan pendamping kontrak itu memberikan alternatif solusi gitu. Jadi kami lihat, oh ini masalahnya seperti ini, karakteristiknya begini, oh ini alternatif solusinya seperti ini. Misalnya kita kaitkan dengan kondisi saat ini, kan sudah jelas di aturan terkait dengan pengadaan barang jasa di masa darurat COVID ini, kan ada pekerjaan yang dapat dihentikan permanen, dihentikan sementara, atau dilanjutkan. Nah, itu kita lihat kira-kira mana yang menurut Bapak Ibu selaku praktisi di lapangan, mana yang paling tepat. Jadi kami hanya memberikan alternatif solusi sesuai dengan pengalaman kami, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan. Lanjut Pak Budi, ya, the devils in the details ini mungkin saya bisa breakdown ke dalam beberapa masalah. Itu yang saya temui itu ambiguitas, klausul kontrak yang tidak univokal, yang multitafsir. Saya dapati ini waktu saya ingat salah satu BIMTEK pelatihan yang kami ikuti waktu itu, ada salah satu teman yang menceritakan bahwa hanya karena klausul kontrak itu multitafsir, tidak diperjelas atau dipertajam, jadi masalah. Kalau tidak salah itu pengadaan mebeler, itu di kontraknya itu, di dendanya itu 1/1000 dari harga kontrak terhadap pekerjaan yang belum selesai. Nah, frasa belum selesai ini digugat oleh yang penyedia ini. Jadi penyedia ini dia sudah selesaikan pekerjaannya di pabriknya, di mebelernya dia sudah selesaikan, cuma belum dikirim. Nah, karena frasanya itu tidak tajam, tidak jelas, akhirnya pihak pertama itu dirugikan karena dendanya itu menurut pengadilan tidak bisa karena pekerjaan barangnya sudah selesai. Makanya usul teman itu harusnya dipertajam dendanya 1/1000 dari harga kontrak terhadap pekerjaan yang belum diserah terimakan. Ketika belum diserah terima, kau belum serah terima, ya akhirnya kau kena denda 1/1000 per hari itu kali dengan nilai kontrak. Nah, itu salah satu contoh. Yang kedua, klausul utama. Ini menurut saya penting untuk, dan ini berlaku untuk semua jenis kontrak ya. Jadi memang kadang PPK itu biasanya ketika datang ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa, mereka menyampaikan, oh ini pekerjaan ini sudah harus segera dikerjakan, mohon Pokja untuk menguploadnya segera. Nah, kadang karena kemendesakan, Pokja juga mungkin tidak lagi lakukan tahapan review, langsung dinaikin saja. Padahal di rancangan kontrak itu banyak bolong-bolongnya, belum diisi klausul-klausul utama, semisal jenis kontraknya, lamsam atau harga satuan atau gabungan, klausul terkait uang muka, cara pembayaran, dan denda. Menurut saya ini empat klausul ini yang harus dimasukkan. Oke lah, yang lain-lain belum dimasukkan, tapi yang 4 yang pertama ini yang harus dimasukkan, karena misalnya untuk uang muka dan cara pembayaran itu akan mempengaruhi kompetisi dalam proses pemilihan. Ketika dalam rancangan kontrak PPK memasukkan klausul bahwa ia akan memberikan uang muka entah 20%, 30%, maka itu akan dijadikan pertimbangan bagi penyedia untuk menekan harga ketika dia memasukkan penawarannya, karena otomatis dia tidak perlu misalnya meminjam ke bank, dan bank biasanya memperhitungkan bunga bank dan lain sebagainya. Jadi bisa tekan karena ada uang muka yang diberikan. Begitupun dengan cara pembayaran, ketika kita memberikan sekaligus bulanan atau termin, itu sangat membantu juga dalam penyedia memperhitungkan kos-kosnya ketika melakukan penawaran. Begitupun dengan denda keterlambatan, 1/1000 dari harga atau 1/1000 dari bagian. Nah, di
klausul kontrak itu juga banyak yang tidak diisi. Contoh saya di poin 3 sini, cara pembayaran itu saya pernah temukan konsultan pengawas dan PPK-nya datang ke saya. Pekerjaan konstruksinya itu sudah 10,28%, dan karena sudah SP1, SP2, SP3, penyedia kontraktornya di PHK, oleh PPK sebenarnya mau dibayar full ke konsultan pengawasnya, tapi setelah mereka mengajukan pembayaran di bidang perbendaharaan itu tidak setuju. Bidang perbendaharaan yang mau membayar si konsultan pengawas ini sesuai dengan progres pekerjaan fisik. Nah, bagaimana kita memberikan pembayaran kepada konsultan pengawas yang sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dia memberikan surat peringatan, dia sudah melewati semua prosedur SCM 1, 2, dan 3. Pengawas ini juga dapat membuktikan daftar hadir harian, dan lain sebagainya. Jadi mereka komplain, tidak bisa dong kesalahan yang dilakukan oleh kontraktor ditimpakan ke kami gitu. Nah, saya waktu itu menjelaskan ke mereka, memang saya minta mana dokumen kontrak kalian. Saya lihat di situ ternyata, nah ini saya ada kasih contoh di sini kan, sekaligus di straight, bulanan di straight. Nah itu harusnya kita coret itu atau kita delete. Jadi kalau memang kita mau bayar termin, kita mau bayar bulanan. Tapi memang untuk pekerjaan pengawasan supervisi ini kita harus lihat nature-nya apa, nature karakteristik pekerjaannya itu apa. Karena ini memang pekerjaan pengawasan supervisi itu kan dia nature-nya itu time base, waktu penugasan. Maka harusnya dia dibayar sampai dengan hari terakhir diputus kontrak itu. Itu untuk maksudnya bayaran yang ada seperti itu, bukan kita bayar dia sama dengan progres pekerjaan fisiknya kontraktor, karena dia menjalankan tugasnya begitu. Nah, di klausul kontrak juga, di rancangan kontrak itu kita juga bisa lihat, oh ini denda 1/1000 dari harga kontrak atau 1/1000 dari bagian kontrak serta terima parsial itu saling kait mengait. Kalau misalnya itu dia dari bagian kontrak, maka kita bisa masukkan serah terima parsial. Saya kemarin juga sempat mengikuti rapat PCM dengan salah satu PPK, itu mengundang saya ikuti. Itu ketika kita lihat, oh ini ternyata bagian-bagian pekerjaannya nih saling terpisah, tidak saling kait mengait, dan pekerjaan interiornya ini yang untuk mebelernya itu bisa diserah terima secara parsial. Nah itu kita akhirnya masukkan. Nah di rancangan kontrak khususnya untuk pekerjaan konstruksi, untuk klausul-klausul seperti ini termasuk material on-site itu juga sudah harus dimasukkan dalam dokumen pemilihan. Nah di SSUK, di dokumen pemilihan itu sudah harus dijabarkan apa-apa saja material on-site yang mau dibayarkan dan besaran pembayarannya. Kalau di Permen PU 7 2019 kan disebutkan batas bawahnya itu 50, batas atasnya 70%. Tapi semuanya sudah harus masuk dalam rancangan kontrak yang diupload bersamaan dengan dokumen pemilihan. Nah yang terakhir menurut saya ini penyedia, kadang ini yang saya temukan banyak itu penyedia tidak melakukan klaim secara tertulis jika menemukan ada hambatan-hambatan di lapangan ya. Misalnya dia belum bisa masuk lokasi, belum ada serah terima lokasi. Bahkan saya ingat salah satu PPK pernah dari salah satu daerah menelpon saya bahwa lokasi yang ditetapkan sebelumnya itu berpindah karena masyarakat tolak. Nah, tapi dia tidak buat berita acaranya, dan si konsultan ini, si pekerja ini, kontraktor ini tidak memberikan klaim tertulis. Seharusnya ketika menemukan hambatan-hambatan seperti itu, klaim secara tertulis. Termasuk misalnya keterlambatan pembayaran, PPK mengubah jadwal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Semuanya harus dilakukan klaim secara tertulis. Yang untuk mengubah jadwal ini saya ingat kemarin salah satu tim teknis bertanya ke saya terkait dengan lab molekuler PCR swab yang punya kita itu kan, itu karena pekerjaannya mendesak dikerjakan, itu penyedianya itu kerja sampai malam,
tukang-tukangnya kerja sampai malam. Nah, padahal di jadwal sebelumnya kan tidak, karena mau dipercepat harus dikerja sampai malam. Otomatis upah yang dianalisa yang pertama itu dibuat hariannya itu harus dinaikkan, karena memang mereka kerja 2-3 shift misalnya. Jadi memang itu semua harus dilakukan klaim tertulis sehingga diberikan kompensasi oleh PPK, entah dalam bentuk biaya kalau ada atau dalam bentuk perpanjangan waktu, penggantian waktu yang hilang. Berikut Pak Budi. Pak Budi, slide selanjutnya. Nah, ini slide saya yang terakhir ini, no one size fits all. Ini saran saya. Yang pertama kita lihat nature, karakteristik kontrak. Apakah kontrak yang kita jalankan ini merupakan satu kesatuan fungsi yang saling kait-mengait atau terpisah? Kalau dia merupakan satu kesatuan fungsi yang harus berfungsi dan dimanfaatkan seluruhnya, maka tidak dapat dilakukan serah terima persetujuan, dan dananya itu harus 1/1000 dari harga kontrak. Namun jika merupakan bagian-bagian yang terpisah dan fungsi bagian yang satu tidak saling terkait dengan bagian lainnya, maka dapat dilakukan serah terima parsial dan denda yang dikenakan itu 1/1000 dari bagian kontrak yang belum diserah terimakan. Nah, apakah perlu diberikan uang muka untuk kontrak berdurasi pendek? Nah, ini menurut saya untuk paket-paket untuk penyedia yang menurut Bapak Ibu besar dan pekerjaannya juga sederhana, saya pikir dengan durasi yang pendek ya tidak perlu mencantumkan uang muka. Tapi bagaimana dengan usaha kecil menengah? Nah, ini juga perlu kebijakan kita sekalian untuk memberdayakan usaha kecil menengah, memberdayakan penyedia lokal, karena bagaimanapun mereka bagian daripada pergerakan ekonomi di daerah. Jadi kalau untuk penyedia kecil itu tidak ada salahnya juga kita berikan uang muka walaupun durasi kontraknya itu pendek. Terkait dengan adendum ini banyak yang tanya, apa ini bagaimana PPK-nya berganti? Ya, sebenarnya sudah kita tinggal revisi saja, revisi SK PPK terus masukkan dalam adendum kontrak. Adendum itu bisa karena masalah administrasi itu atau masalah-masalah yang sesuai dengan di pasal 54 Perpres 16/2018 itu karena kondisi existing di lapangan yang berbeda dengan desain awal dan lain sebagainya. Nah, itu bisa karena ada perubahan jadwal, perubahan spek, tambah kurang volume dan jenis kegiatan dan lain-lain. Denda keterlambatan tidak harus selalu dihitung per hari. Nah, ini juga khusus untuk yang pekerjaan jasa, misalnya jasa cateringnya, makan minum. Ini tidak selamanya kita harus konversi ke hari. Kalau misalnya dalam satu kegiatan itu tamu VIP-nya itu karena kita lihat oh ini muspida semua ini, maka kita bisa saja buat dendanya itu per menit, jadi 1/1000 dari harga kontrak per menit. Jadi penyedianya juga didorong untuk melayani tepat waktu begitu. Jangan kita buat per hari, akhirnya dia terlambat, dia bawa makanannya jam 2, orang sudah pada mengeluh, dia tetap didenda sama begitu, ringan dendanya begitu. Nah, itu kita lihat juga dari karakteristik pekerjaannya. Untuk kontrak darurat ini misalnya apakah mau dihentikan, tadi saya sudah sampaikan, itu juga kita pada umumnya kita memberikan alternatif solusi. Ini lihat dari karakteristik pekerjaanmu ini sebaiknya masih bisa dihentikan sementara. Ini sebaiknya dihentikan permanen ini karena memang banyak anggaran yang sudah direlokasi untuk penanganan COVID misalnya. Tapi kalau misalnya anggaran cukup ya bisa dilanjutkan, monggo dilanjutkan seperti itu. Ini juga biasanya terjadi pada akhir-akhir tahun juga dengan kasus yang relatif sama ya, tapi bukan pada kondisi darurat. Jadi kontraknya kontrak tidak terkait dengan penanganan darurat, itu hampir tiap tahun. Saya pikir masalah klasik di mana saja, bukan di NTT saja ya. Jadi itu di akhir tahun atau sudah melampaui tahun anggaran, PPK masih bingung ini mau lanjut tidak, ini mau kita
putus sekarang atau kasih perpanjangan waktu sampai 50 hari atau sampai 90 hari dan lain sebagainya. Apakah sudah diputus penyedianya di blacklist atau tidak? Nah, ini masalah-masalah yang saya pikir kami kasih alternatif solusi yang normatif, generik. Jadi misalnya ini pekerjaan, kalau PPK dan tim teknis menilai bahwa ini pekerjaan bisa diperpanjang karena melihat asas manfaatnya dan lain sebagainya, dilihat oh ini dari bobot sebenarnya bisa ini karena mungkin misalnya tinggal di bawah 5% walaupun ini kontrak kritis, tapi ketika kita sudah melakukan penjadwalan, kita hitung, oh ini bisa, kita masih bisa perpanjang waktu 30 hari misalnya, seperti itu. Nah, tidak masalah sepanjang kita yakin kita kasih pemberian kesempatan penyedianya dikenakan denda, begitu. Begitu pula dengan ketika kita temukan ada masalah-masalah yang memang bukan karena kesalahan penyedia, kita juga harus fair. Kalau memang kita yang salah ya kita kasih perpanjangan waktu, penggantian waktu ke penyedia. Mungkin itu dari saya. Pak Budi bisa next slide terakhir ini saya bisa dikunjungi juga di blog pribadi saya yanespani.com dan YouTube Yanespani. Kalau Bapak Ibu mau bertukar pikiran informasi bisa masuk ke sini, karena saya pikir saya juga masuk dalam tim pendamping itu juga saya pikir hanya by accident saja ya, karena saya tadi itu saya bilang terpapar dengan informasi. Jadi saya ada di lingkungan di mana karena saya dikelilingi oleh teman-teman pakar di sini, banyak ini senior-senior saya lihat itu kami saling bertukar informasi, saling bertukar pengalaman, jadi akhirnya kami bisa saling berbagi dengan rekan-rekan pelaku